Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Wa hayya nabda dirasatana fi hadzal mawdu' bi qiraatil Fatihah al-Fatihah. Taib mawdu'una al-an al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah huwa ismun fudlatun, yani laisa umdatan. Ya. Bukan pokok kalimat, tapi dia adalah penyempurna begitu ya, atau ya isim yang lebih, bukan sebuah pokok kalimat ya. Waqa'a ba'da wawin, terus terletak setelah wawu, bimakna ma'ah, memiliki makna ma'ah, masbuqa bi jumlatin yang didahului oleh jumlah. Liyadulla ala syai'in hasulal fi'lu bi musahabatihi. Yang menunjukkan sesuatu yang dia jadi menunjukkan hasilnya suatu perbuatan bimusahabatihi dengan membarengi ya, membarengi. Bila qasdin ilal isyraki, tidak bertujuan untuk isyrok, menyertakan fi hukmi ma qablahu, dalam hukum ya, dalam hukum. Karena kalau dia isyrakihi fi hukmi, itu berarti dia nanti wawunya bukan ma'ah tapi atof gitu kan, karena atof itu kan menyamakan hukum setelah wawu atau setelah huruf atof dengan sebelumnya. Nah, itu kan kalau sebelumnya rofa maka setelah huruf atof rofa, kan begitu ya. Nah, masyaitu wan nahro, contohnya ini. Masyaitu wan nahro. Ismun fudlatun di sini yang dimaksud adalah dia kan pelengkap gitu ya, lebihan, bukan pokok. Artinya seandainya ini hilang, tidak ada, maka tidak berpengaruh terhadap hukum kalimat itu. Artinya dia tetap menjadi sebuah kalimat. Karena minimal kalimat kan subjek dan predikat gitu ya. Fi'il fa'il atau mubtada khobar. Nah, maka di luar fi'il fa'il, di luar mubtada khobar, itulah fudlah. Ya, sehingga masyaitu ini fi'il fa'il. Nah, sedangkan ini an-nahro ini dia fudlah, lebihan, karena ini seandainya dihilangkan nggak ada masalah. Berbeda dengan misalnya begini. Nih. Ishtaroka Sa'idun wa Khalilun. Ishtaroka ini bersekutu, bekerja sama. Nah, bekerja sama itu kan dua orang. Sehingga maka butuh dua fa'il, Sa'id dan Khalil. Nah, maka mau tidak mau ini ya sebagai fa'il dari ini juga, karena dia membutuhkan dua fa'il. Nah, itulah yang disebut dia tidak bisa dihilangkan ini, karena kalau dihilangkan tidak bisa. Bersekutu Sa'id, saling bekerja sama Sa'id dengan siapa kan nggak tahu. Nah, tetapi kalau ini dihilangkan tidak ada masalah. Masya itu saya telah berjalan. Ya, saya telah berjalan. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan fudlah tadi itu. Baik, mungkin kita langsung ke beberapa rincian penjelasannya ini ya, yang juga terkait dengan yang di atas ya. Yang pertama, syurutun naswi 'alal ma'iyah. Wawu itu dia diposisikan sebagai wawu ma'iyah dengan beberapa syarat ya. Al-awwal an yakuna fudlatan, ai bihaitsu yasikhu in iqadul jumlah biduni. Jadi dia sebagai fudlah. Nah, tadi yang sempat disinggung. Cara mengetahuinya kalau dia fudlah bagaimana? Antara lain itu ya. Seandainya jumlah atau kata itu ya setelah wawu gitu, wawu dan setelahnya itu diambil gitu ya, maka tidak mempengaruhi jumlah itu sendiri, dia tetap sebagai sebuah jumlah fi'liyah atau ismiyah. Ya. Contohnya ini.
Ishtaraka Sa'idun wa Khalilun. Nah, ini Khalil itu bukan fudlah. Ya. Kenapa? Karena kata ishtaroka itu membutuhkan dua fa'il. Ini dan ini. Jadi kalau ini dihilangkan, maka tidak sempurna ini. Karena fa'ilnya salah satunya nggak ada. Ya. Berbeda dengan ini misalnya, masya itu wan nahro. Seandainya ini dihilangkan, itu nggak ada masalah. Masya itu sudah jumlah fi'liyah. Ya. Nah, maka ini bukan fudlah, ini pokok. Pokok kalimat gitu ya, umdah. Ya. Sehingga ini tidak bisa dibaca kholilan, tetapi dibaca kholilun karena wawunya ini wawu ataf ya. Menyamakan hukum setelah wawu ini dengan sebelumnya. Sama-sama sebagai fa'il. Ya. Ini. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan fudlah tadi. Yang kedua adalah an yakuna ma qablahu jumlatan. Sebelum wawu itu berupa jumlah ya. Tetapi seandainya bukan jumlah maka tidak bisa. Contohnya kullu mri'in wa sya'nuhu. Nah, ini kan ada wawu. Nah, ini kan bukan jumlah ini. Karena ini memang dua kata tapi ini kan idhofah. Ya. Ini bukan fi'il fa'il, ini bukan mubtada khobar. Jumlah itu kan fi'il fa'il atau mubtada khobar. Beda dengan ini. Ya. Masyaitu wan nahro. Sebelum wa itu masyaitu ini sudah jumlah fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah. Ya. Nah, jadi ini tidak sebagai wawu ma'iyah, maka dia dibaca sya'nuhu. Ya, ma'tuf kepada sebelumnya. Ya. Kullu ini mubtada. Ya. Terus khobarnya di mana ini? Ya, khobarnya disebutkan di sini mahdzuf wujuban wa takdir kullu mri'in wa sya'nuhu muktaronani. Jadi ada lafaz yang dibuang setelah sya'nuhu ini ya, muktaronani. Ya. Atau ini bisa juga menjadi maf'ul bih ya, walaka antan sibakul maf'ul bih li fi'lin mahdzufin taqdiru da' au utruk. Ta'kulla imri'in wa sya'nahu. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada tulisan ini doang gitu ya, maka ini bisa dibaca kulumri'in wa sya'nuhu muktaronani atau kulamri'in. Da atau utruk kulamri'in. Nah, tentu itu nanti kembali kepada yang dimaui terhadap apa? Yang mengucapkan ya, atau yang menulis atau konteksnya. Yang ketiga, antakul mau alat tasbagu bermakna ma'a. Ya. Apabila ma'onya itu bermakna ma'a, ya. Saro aliyun wal jabala wa malaka wa sa'idan wa ma anta wa saliman, ya. Nah, sebenarnya kalau dua syarat di atas itu sudah memenuhi ya, maka sebenarnya ini ya wa ma'iyah gitu ya. Itu. Selain ataf ada wawu yang dia hal kedudukannya. Contoh ja'a aliyun wa syamsu tali'atun. Nah, ini sebenarnya sudah memenuhi syarat yaitu sebelumnya ada jumlah ya, tetapi ini ya tidak memenuhi syarat sebagai wawu wawu hal wawu ma'iyah. Kenapa? Karena ini jumlah ini ya. Sedangkan ini adalah jumlah ismiyah ya, lebih pas gitu sebagai jumlah ismiyah. Maka ini menjadi wawu hal begitu ya. Oke, jadi tidak bisa bermakna ma'a ya, karena ini hal. Dari mana kalau tahu ini hal? Karena dari ini setelah wawu ini ada dua kata yang dia itu mubtada khobar, sehingga ini lebih pas ya, ini menjadi wawu hal begitu ya. Oke. Jadi yang pertama ini tadi terkait dengan apa syarat ya. Syarat itu satu dia sebagai fudlah, bukan sebagai pokok kalimat. Yang kedua
sebelumnya didahului jumlah ya, baik ismiyah ataupun fi'liyah. Yang ketiga itu wawunya bimakna ma'a ya. Itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ahkamu ma ba'dal wawi, hukum setelah wawu. Hukum lafadz atau kalimat setelah wawu. Ya, sebenarnya dilihat dari ini tadi kan sudah bisa kelihatan ya, ada yang dibaca sebagai wawunya wawu ataf, ada wawu hal gitu ya, ada yang wawunya wawu ma'iyah ya. Maka ini sebagai penambahan penjelasan ya, biar lebih gamblang. Yang pertama dibaca nasab sebagai wawu ma'iyah ya, apabila memang dia memenuhi syarat yang tadi dan memang harus diarahkan ke sana ya. Itu ya. Contoh nih, Safara Khalil wan Laila. Ini safara kan bukan kata yang menuntut dua uh, fa'il, sehingga jelas ini tidak harus dibaca atof gitu ya. Yang kedua, seandainya dibaca atof apakah bisa? Bisa saja. Ya, jadi ini bisa atof bisa tidak. Nah, masalahnya adalah ini ketika difungsikan sebagai atof, ini tidak tepat dari segi makna. Khalil dan malam pergi kan tidak mungkin. Kecuali kalau ini nama orang. Khalil dan Laila pergi, baru bisa. Ya, Roja'a Sa'idun wasyamsa. Ini kalau dibaca syamsu, Sa'id dan matahari telah kembali kan tidak mungkin. Satu orang, satu matahari. Nah, dari sini kan maka ini kemudian diarahkan sebagai ma'iyah. Ya, yang paling tepat kan dari segi makna begitu. Ya. Sehingga Khalil pergi bersamaan malam, di waktu malam gitu. Ya, bersamaan waktu malam. Atau Said kembali bersamaan dengan matahari. Ya, mungkin waktu siang kan gitu ya. Yang kedua, wajib atof. Berarti mengikuti hukum sebelumnya. Apabila memang tidak memenuhi syarat ya, yang tadi 3 di atas ya. Fudlah, terus apa tadi? Didahului oleh jumlah gitu ya, dan bimakna ma'a kan gitu. Yang ketiga, lebih diutamakan nasab meskipun boleh atof ya, dan atofnya itu dianggap sebagai pendapat yang lemah ya. Ini ada pada dua keadaan ya. Contohnya begini, langsung aja ya. Jitu wa khalidan ya. Nah, contoh ini jitu wa khalidan ya. Contoh ini jitu wa khalidan itu boleh dibaca khalidan, tetapi pada umumnya orang Arab menghindari ya. Ini harus dibaca jitu wa khalidan ya, tidak jitu wa khalidun. Nah, kebalik ya. Kenapa? Karena orang Arab itu menghindari mengatofkan ya. Kalau ini dibaca khalidun kan berarti dia atof. Ini rofa, nah ini atof ke sini, ini dhamir tu. Sehingga dia berfungsi sebagai wawu atof. Nah, orang Arab itu menghindari mengatofkan isim dhohir dengan isim dhamir ya. Itu. Tapi ini pada saat isim dhamir yang rofa lah ya. Yang rofa. Tuh. Nah, sehingga kalau dhamirnya itu bukan rofa, memang pada umumnya ditemui ya. Nggak ada masalah. Tetapi ketika dhamirnya ini rofa, maka orang Arab cenderung menghindari ini untuk diatofkan. Ya, maka ini lebih baik dibaca wa khalidan. Kalau ingin ini tetap diatofkan, maka diberi ini jitu ana, dimunculkan tunya menjadi ana. Jitu ana wa khalidun. Nah, gitu. Nah, ini ya kan, itu. Nah, jadi
pada posisi seperti ini maka lebih diutamakan sebagai wawu ma'iyah. Ya, karena kalau dipakai sebagai ataf itu orang Arab memang lebih banyak menggunakan ya, menggunakannya sebagai ataf itu tidak disukai begitu ya. Karena dia kalau ataf berarti mengatafkan isim dhamir rofa dengan isim dhohir. Nah, itu. Kecuali, nah ini kan, nah, kecuali kalau ini tadi ada pemisahnya, ya, sehingga dimunculkan jitu ana wa Khalidun, wadhab anta wa Sa'idun, ya. Nah, kalau dhamir nasab tidak ada masalah ya, akram tuka wa Zuhairon, nah, tidak ada masalah ini, ya. Kemudian kalau apa dhamir al majrur, ya, ini ahsantu ilaika wa abika. Nah, itu tidak seperti itu, tapi ahsantu ilaika wa abaka. Ya, tuh. Kecuali kalau ahsantu ilaika wa ila abika. Nah, itu boleh. Nah, ini berarti sama dengan yang dhamir rofa gitu ya. Jadi dhamir rofa dan jer ya. Nah, itu apa harus tidak bisa apa langsung gitu ya. Tuh. Jadi maka kalau dhamir rofa maka dia dan dhamir jer maka dia dijadikan sebagai wawu ma'iyah ya. Ahsantu ilaika wa abaka itu ya. Dan yang tadi apa safaro mana tadi? Citu wa kholidan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita ke yang berikutnya. Kalau ini tadi apa lebih ya ini lebih dipilih nasab ya. Meskipun boleh atof dan itu pendapat yang lemah, itu yang pertama tadi pada saat apa domir wawunya itu sebelumnya ada domir rofa ya, domir rofa, kemudian ada wawu, nah itu diutamakan yang apa tadi nasab. Yang kedua adalah antakun al-ma'iyah maksuda minal mutakallim ya. Yang kedua ini contohnya adalah yagurroka al-ghina wal batara atau wala yu'jibka al-akla wasyab'a. Ini sepintas gitu ya. Wawunya ini bisa dipahami sebagai wawu atof karena apa? Sebelumnya ini al-akla dibaca nasab juga. Ya. Sehingga seakan-akan gitu ya. Wala yu'jibka al-akla wala yu'jibka asyaba'a. Kira-kira begitu. Kalau ini atof ya. Nah, jadi sama-sama nasab kan itu. Tetapi ini lebih kepada apa? Wawu ma'iyah. Ya, wala yu'jibka al-akla wasyaba'a. Ya. Jadi ini apa? Memang karena sebelumnya itu adalah isim yang dibaca nasab sehingga ketika diberi wawu itu memang seandainya atof ya tetap dibaca nasab ya. Karena mengatofkan sama ke kata yang sebelumnya nasab. Tetapi ini bukan ya, bukan atof tetapi dia adalah wawu ma'iyah ya, itu. Yang dikehendaki adalah wawu ma'iyah ya. Kemudian yang keempat, jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah wajib nasab bila memang memenuhi syarat di atas itu. Yang kedua wajib atof, nah, ini wajib nasab ma'iyah, ini wajib atof, sebaliknya. Yang ketiga ini lebih dipilih nasab meskipun bisa juga apa atof ya. Yang keempat adalah lebih dipilih atof ya.
Itu. Contoh saro al-amiru wal jaishu. Sirtu ana wa Khalidun. Ya. Di sini jelas ya seperti yang tadi kan. Sini udah ada ininya, ada pembatasnya ini kan sehingga ya dibaca Khalidun. Ya. Itu. Saro al-amiru wal jaishu. Nah, ini juga apa? Dibaca sebagai atof. Lebih dipilih atof. Ya. Itu. Apakah itu artinya bisa juga dijadikan sebagai apa? Oh iya, ya bisa juga kan ini rojahan nih, lebih dipilih gitu. Berarti kan sebenarnya dia memungkinkan, ya. Hanya kemudian kembali kepada apa? Makna yang dikehendaki begitu, ya. Saro al-amiru jaishu itu kan kalau dibaca al-jaisha, pemimpin berjalan bersamaan dengan jais tentara. Itu memang bisa juga. Ya, cuman apakah pada umumnya itu berlaku seperti itu ataukah tidak? Ya, karena mungkin bisa saja jais itu kan dia lebih dahulu kemudian pemimpinnya di belakang begitu ya, atau pemimpinnya yang di depan baru kemudian jaisnya agak kemudian, misalnya begitu ya. Jadi ini kembali kepada makna yang ada ya, fakta yang ada. Oke. Nah, jadi ditegaskan lagi di sini khulasa wa tahqiq gitu ya. Jadi kata setelah wawu itu taratan la yasihu tasyriku fi hukmi ma qablahu. Ya. Jadi dia tidak mungkin untuk apa hukumnya itu disamakan dengan sebelumnya sehingga dia sebagai wawu ataf itu nggak bisa. Maka ya harus dia ma'iyah saro aliyun wal jabala. Ini kalau dijadikan sebagai ataf kan nggak mungkin Ali dan gunung itu berjalan kan nggak mungkin. Karena beda kan. Tapi kalau Ali wa Khalid berjalan bisa. Itu berarti dia harus nasab ya. Mau tidak mau harus wawu menyamai ya. Yang kedua bisa jadi yasihu tasyrikuhu. Fayamna'u min adfi mani'un. Ya. Ketika sebenarnya dia bisa ya, bisa untuk bersamaan dalam hukumnya, memungkinkan gitu ya. Tetapi tidak mungkin untuk dijadikan atof. Jitu wa sa'idan. Saya dan Said datang itu kan mungkin gitu ya. Tapi kalau apa atau sirtu gitulah, sirtu wa sa'idun wa sa'idan ya. Sirtu wa sa'idan. Nah, saya dan Said datang kan bisa mungkin, tetapi karena orang Arab itu menghindari mengatofkan terhadap domir rofa ya, maka lebih dipilih sirtu wa sa'idan. Nah, begitu ya. Nah, gitu. Jadi ini lebih untuk menghindari supaya tidak mengatofkan kepada isim domir rofa gitu ya. Yang ketiga, memang wajib ya dijadikan sebagai apa? Atof, disamakan hukumnya ya. Misalnya tasolaha Sa'idun wa Khalidun. Saling berislah. Nah, kalau saling itu berarti kan dua orang, maka ya wawunya harus atof, tidak mungkin wawu yang lain. Sa'idun wa Khalidun ya. Yang keempat, taratnya juga syukur bila maniin. Safartu ana wa khol ini bisa sebagai wawu ataf karena sudah ada pemisah, tidak langsung ke dhamir rafa. Ya, maka ini ya jelas ataf ya. Ada juga yang dari segi maksud dia lebih diutamakan untuk wawu ma'iyah. Contohnya la tusafir anta wa khalidan. Ya. Nah, pada contoh latu safir anta wa Khalid ini bisa dua, bisa Khalidun, bisa Khalidun tergantung yang dimaui.
Ya, karena dua-duanya mungkin, tinggal kita mau yang mana. Kalau la tusafir anta wa kholidan berarti kamu jangan bepergian bareng Khalid gitu ya. Itu. Tetapi kalau la tusafir anta wa Khalidun gitu ya. Maka itu artinya la tusafir anta wa la tusafir ya Khalid ya. Jadi tidak harus bersamaan berarti kan. Yang penting jangan. Gitu loh. Tapi kalau yang atas ini tidak boleh bepergian bareng. Berarti kalau sama-sama pergi tapi nggak bareng boleh. Itulah ya. Yang sini nggak boleh kan barengnya. Kalau ini nggak boleh pergi baik bareng atau enggak. Kalau la tusafir anta wa la tusafir Khalidun gitu. Nah, tinggal tergantung mana yang mau dimaksud gitu ya. Oke. Yang ketiga al-amil fil maf'ul ma'ah. Ya, yang amilnya dari maf'ul ma'ah ini mana? Yang menjadikan dia sebagai maf'ul ma'ah ya, menjadikan dia dibaca nasab itu yang mana? Yansibu al-maf'ul ma'ah ma taqaddama alaihi min fi'lin aw ismin. Jadi yang menjadikan dia harus dibaca maf'ul ma'ah ya fi'il sebelumnya sirtu wal laila. Jadi ini yang menyebabkan dia dibaca apa? Nasab. Atau isim yang menyerupai. Ana dzahibun wa khalidan. Nah, ini kan isim tapi bisa beramal seperti fi'ilnya ya. Waqad yakunu al-an muqaddaran. Kadang-kadang amilnya itu dikira-kirakan. Wa dzalika ba'da ma wa kaifa. Al-istifhamiyata ini. Ma anta wa khalidan. Ya. Wa malaka wa sa'idan. Wa kaifa anta wa safara. Ya. Wa taqdir ma takunu wa khalidan. Tadi kan ma anta, ma takunu. Ya. Atau ma hasulalaka wa sa'idan. Atau kaifa anta menjadi kaifa takunu wa safara. Nah, begitu ya. Memunculkan fi'ilnya. Muqaddar tadi. Yang ketiga, la yajuzu an yantakum al-maf'ul ma'ah. Jadi tidak boleh mendahului ya maf'ul ma'ah itu daripada amilnya. Demikian juga wala ala musahbi. Maka enggak boleh wal jabala saro aliyun. Harus saro aliyun wal jabala. Atau saro wal jabala aliyun enggak boleh juga. Ya. Tuh ya. Oke, saya kira itu tentang maf'ul ma'ah. Jadi yang penting untuk diketahui ini adalah basisnya adalah wawu. Ya, kemudian harus diperhatikan apakah dia itu wawu ataf ya atau mungkin wawu hal. Nah, selain wawu ma'iyah ya, berarti ada kemudian dia wawu ataf atau wawu hal. Itu aja. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.